Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat tersebut tersambung kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga kelak di akhir zaman nanti. Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan nikmat dan rahmat Allah kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda Andirja LC.MA. Kajian pada kali ini terselenggara berkat kerjasama tim Ustaz Firanda Andirja dan tim Salam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pertemuan sebelumnya dengan kitab yang berjudul Fadlul Islam yang menjadi referensi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kami akan bacakan tata tertib kajian pada saat ini. Yang pertama, menghadirkan niat untuk menambah ilmu. Yang kedua, para hadirin diarahkan untuk menggunakan nama yang sebenarnya sehingga mudah dikenal. Yang ketiga, mematikan video maupun fitur audio. Yang keempat, mencatat kajian yang disampaikan oleh Ustaz sesuai salah satu hadis yang menjelaskan, terutama mencatat sebagai bentuk pengamalan dalam mencari ilmu. Yang kelima, sesi tanya jawab akan diberikan di akhir kajian. Bagi ikhwan yang akan bertanya dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, dan bagi akhwat dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan akhwat jamaah di Surabaya dan juga di manapun Anda berada, kita melanjutkan bahasan kita tentang syarah kitab Fadlul Islam. Pada pertemuan lalu kita masih membahas topik tentang keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya, dan sudah kita jelaskan 6 perkara, yaitu Islam adalah satu. Yang pertama, Islam adalah salah satunya agama yang menyuruh kepada tauhid. 2, Islam adalah salah satunya agama yang detail dalam menjelaskan sifat-sifat Tuhan secara logis. Yang ketiga, Islam adalah agama yang lengkap, ya. Yang keempat, Islam adalah satu-satunya agama yang beri porsi besar terhadap akhlak. Yang kelima, Islam adalah agama yang tidak mengenal kasta atau ras. Yang keenam, Islam adalah agama yang menganjurkan untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat. Tapi kita lanjutkan, ada poin berikutnya. Yang ketujuh, Islam, ya, yang ketujuh, ya. Islam adalah antara sosialis dan kapitalis dalam mensikapi harta, ya, dalam mensikapi harta. Kita tahu di dalam dunia masalah harta, bahwasanya di sana ada sistem sosialis yang dimana seorang tidak memiliki harta secara pribadi, tapi dimiliki oleh seluruh manusia secara sama. Jadi mereka hanyalah mengelola, tapi kepemilikan adalah kepemilikan bersama. Dan ini tentunya mematikan daya kreasi seseorang dan menunjukkan ketidakadilan, karena di sana ada yang bekerja dengan keras, kreasinya tinggi, tapi nilainya sama dengan yang lainnya, ya. Beberapa negara berusaha menerapkan sistem sosialis, ya, dengan menganggap semua adalah sama, dan ini menimbulkan ketidakadilan, kezaliman kepada orang-orang yang kerja keras dan kreatif. Namun pada hakikatnya negara-negara tersebut pun tidak bisa menjalankan sistem sosialis, karena tetap saja ada strata, ada yang kaya raya, ada yang berkuasa, dan ada yang miskin, ada buruh, ada bos, tetap saja tidak bisa. Ya, itu hanyalah sosialis bagi sebagian orang dan tidak pada sebagian yang lainnya. Demikian juga ada sistem kapitalis di mana setiap orang berhak memiliki harta sebebas-bebasnya. Ya, dia memiliki apapun, tidak ada batasan, tidak ada aturan, dia mutlak bebas menggunakan hartanya yang dia sukai. Nah, Islam memiliki konsep antara sosialis dan kapitalis. Dia bukan sosialis dan juga bukan kapitalis. Islam mengakui hak pemilikan, ya, hak pemilikan yaitu hak penggunaan harta. Seorang berhak mencari harta dan berhak menggunakannya. Tapi dia harus ingat bahwasanya ada kewajiban yang harus dia tunaikan, karena hakikat harta yang dia miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya dititipkan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan harta, Allah mengatakan wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka, yaitu kepada budak-budak kalian yang ingin merdekakan diri mereka,
harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Min malillahi alladzi atakum, dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Berarti harta adalah milik Allah, sebagaimana diri kita milik Allah, jiwa kita milik Allah. Kalau tubuh kita, jiwa kita milik Allah, innalillah, kita milik Allah. Apalagi harta kita. Ya, Allah menyebutkan harta adalah milik Allah. Min malillahi, dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dalam surat Al-Hadid, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan berinfaklah dari harta yang Allah menjadikan kalian mustakhlafina fi. Mustakhlaf itu saling berganti, kalian saling berganti tentang harta tersebut. Karena harta tersebut memang tidak akan kita miliki selamanya. Lihat harta seorang, bisa jadi dia tadinya dia tidak punya, kemudian dia bekerja sehingga dia punya. Dari mana? Dari bos berikan kepada dia. Dia milik harta tersebut. Kemudian berpindah lagi. Kemudian harta yang dia miliki mungkin dia jualkan kepada orang lain. Berpindah kepada orang lain. Atau harta tersebut dia meninggal maka dia wariskan kepada orang lain. Tidak selama-lamanya pada dirinya. Mustakhlafin, berganti-ganti, silih berganti, dari tidak memiliki berpindah kepada yang lainnya sampai pada waktunya harus berpindah kepada orang lain. Terkadang dia memiliki harta dicuri oleh orang, dirampas oleh orang dengan cara yang zalim. Demikianlah manusia tidak menguasai harta secara mutlak. Karena itu harta adalah milik Allah. Ya. Maka dia harus menggunakan sesuai dengan aturan pemilik yang sesungguhnya, karena hartanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah punya aturan tentang harta. Harta tersebut harus ada zakat, kewajiban zakat, ya, kewajiban zakat. Maka seorang meskipun dia memiliki harta, dia tidak semena-mena dalam memiliki harta, dia wajib untuk membayar zakat, dia wajib untuk membayar zakat. Setelah itu dia dianjurkan untuk banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun Islam mengakui sistem pemilikan, tapi dia tidak kapitalis sebagai kapitalis murni, tapi di sana ada pengelolaan harta sehingga ada kesejahteraan di mana si kaya diambil hartanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Jika mereka telah beriman dan salat, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya wajib bagi mereka untuk membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Inilah sistem harta yang luar biasa yang diajarkan oleh Islam dengan detail, ya. Demikian juga masalah warisan dijelaskan secara detail, ya. Tapi kemudian tentunya Islam juga melarang penggunaan harta yang tidak benar, yang mubadzir, berlebih-lebihan, israf. Seorang boleh dia punya harta banyak, tapi dia nggak boleh beli seenaknya. Haram dalam Islam dia beli harta yang tidak bermanfaat. Dan mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu teman-teman syaitan. Rasulullah mengatakan kul washrab wa tasaddaq bi ghairi makhyalatin wala israfin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan kau keluarkan hartamu tapi jangan sombong dan jangan berlebihan. Tidak boleh. Mentang-mentang dia punya uang triliun, dia kemudian beli mobil semewah-mewahnya, dia beli barang semahal-mahalnya, tidak boleh. Karena setiap harta akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah indahnya Islam, dia berhak memiliki harta dengan atas nama dia, bukan sistem sosialis, tapi dia punya aturan-aturan yang harus dia jalankan agar menjaga kesejahteraan sosial. Dia tetap orang kaya tapi orang miskin harus tetap dia perhatikan. Kemudian di antara keistimewaan Islam perhatikan hak wanita secara detail. Subhanallah, Islam perhatikan hak wanita secara detail. Dahulu sebelum datang Islam, wanita adalah suatu makhluk yang terhinakan, ya. Tidak diberikan warisan, kemudian boleh dicerai berkali-kali, dirujuk berkali-kali tanpa ada aturan berapa kali cerai, bahkan dijadikan sebagai bahan untuk mencari uang, dijadikan untuk bisnis prostitusi, ya, dan macam-macam, ya. Ini dahulu di zaman jahiliyah. Kemudian datang Islam menghormati wanita dan banyak penghormatan terhadap wanita. Wanita dapat warisan, wanita kemudian aturan cerai juga ada aturannya, dan banyak nanti akan kita sebutkan tentang pemuliaan wanita. Sebaliknya hingga sekarang negara-negara barat kita masih mendapati wanita
seperti diagungkan namun pada hakikatnya dihinakan. Seperti propaganda bahwa si wanita harus sama dengan laki-laki, ya, disamakan dalam segala hal, ya, sampai kerja bersaing sama laki-laki, kemudian lebih parah dijadikan sebagai bahan jualan, ya, baik sebagian jualan, bisa disentuh oleh siapa saja, boleh dinikmati keindahan tubuhnya oleh siapa saja. Jadi wanita murahan di negara bebas sana, negara bebas menampakkan aurat mereka, bebas dicampakkan oleh para laki, ya. Seperti barang jualan yang bisa dijamah oleh siapa saja. Wanita seperti bis yang bisa dinaiki oleh siapa saja. Ya. Adapun Islam, ya, Islam merupakan agama yang detail dalam mengagungkan hak-hak wanita. Ya. Kita sering sampaikan bahwa Islam memandang wanita bukan merupakan kompetitor bagi lelaki, ya, bukan pesaing, tapi dia adalah partner bagi lelaki. Sehingga Islam tidak memandang persamaan laki-laki dan wanita dalam segala hal. Dalam masalah ibadah, iya, laki-laki dan wanita berhak untuk beribadah, laki-laki dan wanita berhak untuk masuk surga, laki-laki dan wanita berhak untuk mendapat kebahagiaan, tapi tidak semua hal, karena laki dan wanita berbeda. Menyamakan dua hal yang berbeda adalah kezaliman. Menyamakan kedua hal yang berbeda adalah kezaliman. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah membedakan dua hal yang berbeda, seperti Allah berfirman, "Qul hal yastawil a'ma wal basir, am hal tastawil dhulumat wan nur?" Apakah sama orang yang buta dari kebenaran sama dengan orang yang melihat kebenaran? Tentu tidak sama. Am hal tastawil dhulumat wan nur? Apakah sama kegelapan dengan cahaya? Tentu tidak sama. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Afanna ja'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun?" Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang Islam sama seperti para pendosa, orang-orang kafir? Tentunya tidak sama. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkarul albab." Katakanlah, apakah sama antara orang berilmu dan orang tidak berilmu? Tentu tidak disamakan. Dalam Al-Qur'an banyak sekali perkara yang Allah bedakan. Ya. Allah bedakan. Dan tentunya kalau memang hal tersebut berkonsekuensi untuk dibedakan, maka jangan disamakan. Orang cerdas sama orang rajin belajar sehingga cerdas kemudian nilainya tinggi dengan orang yang malas belajar sehingga nilainya rendah. Apakah mau disamakan sama-sama ranking 1? Tentunya tidak lah. Ini ranking 1, ini mungkin nggak naik kelas. Kalau disamakan tidak adil, dia sudah belajar setengah mati ternyata nilainya sama. Ada yang bilang Pak dosen tidak adil. Pak dosen atau Pak guru tidak adil. Bagaimana saya dapat nilai minus sementara dia ranking 1. Kan dia rajin belajar, ya, tapi kan kita sama-sama murid, harusnya nilai sama. Ini nggak bisa, ya. Apakah sama gaji direksi dengan gaji misalnya pegawai bawahan? Tentu tidak sama. Tidak boleh disamakan. Termasuk antara laki-laki dan wanita. Wanita laki-laki punya perbedaan banyak. Sisi fisik dari emosional banyak sekali. Dari kekuatan fisik, ya. Wanita lebih mendahulukan emosional daripada nalarnya, laki-laki lebih mendahulukan nalar daripada emosionalnya. Dan wanita jangan dijadikan kompetitor bagi laki-laki, ya. Kita lihat di negara lain seperti itu. Wanita juga bekerja keras, wanita juga apa yang dilakukan laki-laki, wanita juga melakukannya. Ya Allah, ya. Dan akhirnya wanita menjadi hina. Inginnya dipropagandakan bahwasanya bebas, merdeka, tapi justru terhinakan. Mudah disentuh, mudah dilihat, siapa saja bisa menikmati tubuhnya, siapa saja bisa menyentuhnya. Saya katakan tadi seperti bis yang bisa dinaiki oleh siapa saja, ya. Tapi Islam tidak. Islam membedakan laki dan wanita. Wanita dengan kelembutannya dibutuhkan di rumah mengurus anak-anak, kelembutannya disenangi oleh lelaki, ya. Kekurangannya di situ malah menjadi sempurna bagi dia. Kekurangannya dengan manjanya, dengan perasaannya didahulukan daripada nalarnya. Di situlah kesempurnaan wanita. Disukai laki-laki suka wanita seperti itu. Laki-laki suka wanita yang lembut, laki-laki suka, dan itu dibutuhkan untuk mengurus anak-anak, dibutuhkan untuk kesabaran mengayomi anak-anak. Itu tidak bisa dilakukan laki-laki, tidak bisa. Tidak bisa. Ada seorang, saya pernah cerita di Idaatul Quran, ada seorang laki, dia ingin tahu bagaimana repot ibunya ketika dia masih kecil. Maka satu hari dia bilang sama istrinya, coba biar ini anak saya yang gendong. Kamu hari ini satu hari kamu istirahat, saya yang gendong anakku. Anak kita saya yang gendong. Maka dia rawat satu hari, dia ambil dia enggak mampu, berat. Karena laki-laki tidak punya kesabaran. Dia fisiknya kuat tapi tidak mampu untuk ngurusi anak. Ibu yang mampu, ibunya yang mampu. Maka wanita dengan kelembutannya butuh perlindungan, diletakkan pada tempatnya, bukan diumbar kemudian jadi barang kenikmatan yang dinikmati oleh siapa saja. Ya. Miris kalau laki-laki kemudian tidak menghargai wanita, antrian laki-laki tembus wanita, tidak, pokoknya enggak enak melihat pandangan seperti dalam Islam tidak. Lihat, wanita begitu
diperhatikan, dimuliakan. Ya, bagaimana lihat misalnya ibu, seorang ibu dalam Islam bagaimana pahala besar bagi orang yang perhatian sama ibu. Sebagai istri, bagaimana Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baiknya yang terbaik bagi istrinya. Bagi anak-anak Rasulullah SAW mengatakan mabtuliya bi syai'in min haula'il banat, siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia bersabar merawatnya, maka kunnalahu sitran minan nar, anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang baginya di neraka. Sehingga seorang bersemangat untuk mengurus anak-anak perempuannya, ya. Lihat bagaimana Islam memperhatikan wanita. Kemudian lihat bagaimana wanita diperintahkan untuk banyak di rumah. Biar suami yang kerja jadi nafkah, suami wanita di rumah. Banyak kemuliaan yang bisa dikerjakan di rumah. Lihat bagaimana wanita tidak boleh menikah kecuali dengan pakai walinya. Harus wali, kalau tidak wanita mudah digombali oleh lelaki. Banyak buaya-buaya darat, bukan cuma lintah darat, banyak buaya darat yang mudah menggoda, membohongi wanita dengan rayuan-rayuan, akhirnya dizinahi, diambil kehormatannya, kemudian setelah itu ditinggalkan, dicampakkan begitu saja. Maka butuh ada namanya wali. Lihat bagaimana Islam menganjurkan wanita untuk bersafar dengan mahramnya agar menjaganya, ya. Agar menjaganya sehingga dalam safar ada yang melayaninya, menjaganya, ya. Ini semua dijelaskan dengan detail cuma dalam Islam, ya. Cuma dalam Islam, ya. Kita lihat bagaimana orang liberal ingin merusak sistem ini. Bilang laki-laki harus sama dengan wanita. Apa kata mereka? Bukan cuma laki-laki saja yang boleh mencerai, wanita juga boleh menceraikan suaminya. Ajib, saya bilang. Wanita yang mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, kalau diberi kesempatan untuk menceraikan suaminya, mungkin suaminya dicerai sehari 100 kali, ya. Ya saking emosi sedikit-sedikit menceraikan. Laki-laki yang perceraian di tangan laki-laki yang bayar mahar, laki-laki yang mengurus kehidupan, laki yang mencari nafkah. Sekarang mau dibalik, wanita juga boleh menceraikan suaminya. Ajib ini orang liberal. Kemudian mereka juga berfatwa, orang-orang liberal, untuk menyamakan laki-laki dan wanita. Bukan cuma wanita kalau dicerai ada masa iddah. Laki-laki juga kalau dicerai oleh istrinya punya masa iddah. Masa iddah 120 hari. Ajib, masa iddah buat apa? Kalau wanita jelas untuk membersihkan rahimnya, laki-laki masa iddah buat apa? Subhanallah, jadi begitulah mereka ingin menyamakan laki-laki dan wanita. Yang ini mengkonsekuensi bahwasanya konsekuensi wanita tidak dihormati. Melazimkan wanita dicampakkan ketika mau dipaksakan sama dengan lelaki. Ridho, kemudian wanita adik perempuan kita kerja di bangunan seperti laki-laki. Kita ridho, kita enggak ridho. Kerja keras. Tidak, ya. Oleh karenanya jangan terpedaya dengan orang-orang barat yang menjadikan wanita sebagai kompetitor, pesaing bagi laki-laki. Lihatlah, Islam memandang wanita adalah partner bagi lelaki, dan ini hanya ada dalam Islam. Secara detail seperti ini hanya ada dalam Islam. Baik, yang berikutnya, yang ke-9, ya. Islam adalah agama yang realistis, ya. Artinya mengajarkan bahwasanya kehidupan dunia adalah ujian. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Kesempurnaan adalah di surga. Siapapun seorang, sekaya apapun dia, setenar apapun dia, sebanyak apapun asetnya, dia tahu bahwasanya tidak akan sempurna. Hidup ini tidak sempurna. Hidup ini adalah ujian. Dalam banyak ayat Allah mengatakan hidup adalah ujian. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah disebut dalam sebagian syair ini, dia berkata, mihanu zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Ujian kehidupan zaman ini tidak ada berhentinya. Habis satu ujian ke ujian yang berikutnya. Kita lihat seorang tertawa, tersenyum. Terkadang dia tersenyum, namun dia sedang diuji, namun dia bisa menahan kesedihannya dengan senyuman. Sampai ada seorang soleh ditanya, kamu kok senyum terus? Apakah kau tidak diuji? Dia bilang, saya diuji, tapi tangisanku hanya untuk Allah, senyumanku untuk kalian. Ya. Bisa jadi seorang sedang bahagia. Kenapa dia baru lepas dari satu ujian? Dia baru lepas dari satu ujian. Dia tersenyum, tertawa, tapi sungguhnya dia sedang menanti ujian berikutnya. Dia istirahat sebentar, kemudian diuji dengan ujian berikutnya. Demikianlah manusia, hidup ini memang ujian. Sehingga agama mengajarkan untuk realistis. Kenapa kita dibuat hidup ini ujian? Tidak ada yang sempurna. Suami tidak sempurna, istri tidak sempurna, anak tidak sempurna, perusahaan tidak sempurna, pegawai tidak sempurna, bos tidak sempurna, tetangga tidak sempurna, teman dekat tidak sempurna. Pasti ada kekurangannya. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini semua agar dan kehidupan kita terkontaminasi dengan tawa dan tangis. Itulah hakikat kehidupan, tawa dan tangis. Habis tawa nanti ada tangis, habis tangisan ada tawa. Ya, agar kita tahu bahwasanya
inna daral akhirata lahiyal hayawan, sungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sesungguhnya. Dunia ini hanyalah sementara. Kita realistis, kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian dengan kesabaran. Ya. Adapun yang kehidupan yang tanpa ada kesedihan, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada kegelisahan, itu cuma di surga. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Itu cuma di surga, di dunia enggak mungkin. Kita semua pasti pernah menangis, bahkan kita akan menangis. Ya. Kita semua pernah sedih, kita semua pernah khawatir, kita semua pernah takut. Itulah tabiat kehidupan, sifat kehidupan seperti itu. Oleh karenanya ketika Islam mengajarkan kepada manusia tentang hakikat kehidupan, ya, wa qad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Allah jelaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Agar manusia sadar bahwa memang kehidupan seperti itu penuh dengan kepayahan. Sehingga ketika Islam mengajarkan kita harus realistis menghadapi kehidupan ini, maka seorang muslim harusnya bersabar, kuat. Maka saya katakan hanya Islam yang detail menjelaskan seperti ini. Kita baca ayat-ayat tentang ujian sangat banyak. Kita baca hadis-hadis tentang kesabaran, realita kehidupan sangat banyak. Ya. Bahwasanya ujian bukan berarti tanda bencinya Allah kepada seorang. Ujian di balik hikmah-hikmah di balik musibah banyak dijelaskan dalam syariat. Sehingga kita dapati orang paling sabar dengan kehidupan, dengan realita kehidupan harusnya orang Islam. Ya. Harusnya orang Islam, ya. Tidak seperti orang-orang luar yang mungkin agamanya beda atau ateisnya banyak, maka mereka tidak kuat dengan sulitnya kehidupan, dan banyak di antara mereka yang bunuh diri. Bahkan di antara mereka ada yang bunuh diri di puncak-puncak ketenarannya. Sebagian artis, sebagian penyanyi bunuh diri di puncak ketenarannya. Kenapa? Kelihatannya dia bahagia, tapi dia tidak bahagia dan tidak kuat menghadapi sedikit ujian. Tidak kuat bunuh diri. Dia menyangka bahwasanya kalau dia bunuh diri selesai penderitaannya, tidak, dia masuk pada penderitaan yang lebih besar, yaitu di neraka, di alam barzakh, di azab kubur. Makanya kita lihat di negara lain tingkat kematian sangat besar, ya. Maka saya pernah baca lebih kurang ada 800.000 orang yang bunuh diri setiap tahunnya. 800.000, banyak sekali. Ini yang berhasil bunuh diri. Yang gagal bunuh diri lebih banyak lagi, ya. Ada orang Islam juga yang bunuh diri, ada, tapi sedikit. Artinya mereka tidak belajar Islam dengan sesungguhnya. Kalau mereka belajar Islam sesungguhnya, mereka tidak akan demikian. Karena Islam sudah menjelaskan dengan detail bahwasanya agama Islam adalah agama realistis menghadapi kehidupan dunia ini. Tapi di antara keistimewaan Islam, ya. Islam mengajarkan konsep akhirat, ya. Konsep akhirat dengan konsep yang tepat. Islam mengajarkan konsep akhirat dengan konsep yang tepat, ya. Kita dapati konsep akhirat maksudnya konsep apa namanya? Balasan. Maksudnya konsep balasan. Konsep balasannya. Kita ada nama Yahudi yang mengatakan dia tidak, konsep akhiratnya ngawur, tidak logis. Dia mengatakan semua Yahudi pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari. Karena mereka mengatakan mereka mengakui dulu nenek moyang mereka ada yang menyembah patung sapi beberapa hari. Kata mereka Allah paling mengadab di neraka cuma sebentar saja. Mereka berkata lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan disitu oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Apalagi kalaupun nakal, dan mereka asalnya meyakini mereka pasti masuk surga. Ya, makanya Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas wa tamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, kalau kalian menyangka kalian adalah wali-wali Allah, kalian pasti masuk surga, minta mati aja sekarang. Minta mati. Tapi kata Allah, "Wala yatamannawnahu abadan." Mereka tidak bakalan minta mati. Padahal mereka yakin masuk surga, tapi tidak realistis. Kalau kalian merasa masuk surga karena kalian sebagai Yahudi, jadi gini Mas, saya begini. Yahudi, ya, konsep pembalasan dari perbuatan. Hanya Islam yang logis, lihat ya. Yahudi
Yahudi masuk surga karena ras, ajib. Yahudi itu masuk surga hanya sekedar karena ras. Karena ras Yahudi. Tidak logis ya. Kalau nggak Yahudi terus bagaimana? Kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari. Kalaupun masuk neraka, ini nggak logis. Hanya beberapa hari. Qalu lan tamas dzalika bi annahum qalu lan tamas, intinya qalu lan tamassan nar ila ayyam ma'dudat. Kita kembali misalnya Nasara ya. Nasara konsep masalah pembalasan tidak jelas. Pertama, ada dosa turunan. Ini aneh ya. Kalau Islam tidak ada wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau Islam tidak seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Mereka orang Nasara punya filosofi Nabi Adam alaihissalam ketika makan buah di surga, maka dia telah melakukan dosa. Dosa itu akan diwariskan kepada setiap keturunannya. Ada dosa turunan Adam alaihissalam kepada seluruh keturunannya. Baik, ini sudah tidak logis. Bagaimana yang lain ikut salah sementara yang bersalah adalah Adam. Yang kedua, yang bisa tebus hanya anak Tuhan, yaitu Isa. Anak Tuhan yaitu Yesus. Anak Tuhan itu Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Taib, kita tanya sama orang Nasara bahwasanya dosa itu ada dua. Kalau begitu klasifikasi dosa menurut Nasara, karena mereka pede, sebagian mereka, saya nggak bilang semua, tapi sebagian mereka sangat pede masuk surga. Mereka mengatakan Islam tidak menjamin, kami menjamin. Klasifikasi dosa menurut Nasara berarti kan ada dua, berdasarkan tersebut ada dua. Dosa turunan, dosa perbuatan sendiri. Nah, kita tanya kepada mereka, Nabi Isa alaihissalam ketika datang disalib, dia sedang menebus dosa yang mana? Dia sedang dosa turun yang disebut Nabi Isa menebus dosa yang mana? Dia kata juru selamat. Ditebus dosa yang mana? Kalau ditebus dosa turunan, saja. Dosa turunan tidak dibandingkan dengan dosa perbuatan. Dosa perbuatan sendiri banyak. Ada orang berzina, merampok, ada orang Nasara, ada yang membunuh, ada yang ini macam-macam. Tapi kalau mereka bilang Nabi Isa menebus seluruh dosa, sehingga yang beriman kepada Nabi Isa pasti masuk surga, sangat tidak logis. Kalau yang dimaksud dosa yang mana? Perhatikan. Kalau hanya dosa turun, maka fungsi Nabi Isa itu kurang hebat. Maka fungsi tebusan kurang hebat. Fungsi menebus kurang manfaat. Kenapa kurang manfaat? Ya, karena dosa perbuatan sendiri jauh lebih besar daripada sekedar dosa memakan buah. Karena dosa turunan tidak sebanding dengan dosa-dosa sendiri. Percuma kalau hanya sekedar menebus dosa turunan. Sementara kita tahu dosa-dosa yang banyak, kecuali dianggap kecil, enggak, dosa-dosa banyak ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah menebus seluruh dosa, kalau maksudnya menebus seluruh dosa, maka ya maksiat sebanyak-banyaknya enggak ada masalah. Ini tidak logis, maka ya kelazimannya maksiat sebanyak-banyaknya juga tidak masalah. Tetap masuk surga. Iya tidak. Cuma tidak ada kemungkinan ketiga.
Cuma dua kemungkinan. Kalau gitu menebus seluruh dosa, masih sebenarnya tidak ada masalah. Itu sudah ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau hanya cuma menebus dosa turun, fungsi turun sampai berkorban anak Tuhan sampai disalib, fungsinya kurang logis ya, karena dosa perbuatan sendiri lebih banyak daripada dosa menebus dosa turunan. Baik. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang misalnya Buddha dan Hindu, mereka mengenal namanya konsep pembalasan, konsep reinkarnasi. Reinkarnasi, yaitu kehidupan di alam kehidupan sekarang merupakan balasan bagi kehidupan sebelumnya. Jadi kalau ada seorang sekarang melakukan maksiat, nanti dia akan mati, kemudian dia dipasang ruhnya kepada jasad berikutnya sesuai dengan amalannya sekarang. Kalau dia baik, mungkin dia akan ditaruh di jasad orang yang mungkin lebih tampan, mungkin lebih soleh, lebih nikmat. Kalau dia biadab, brengsek, dia akan diletakkan pada mungkin orang yang terhina dan macam-macam. Nah, ini disebut dengan reinkarnasi, itu kehidupan sekarang mempengaruhi kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya merupakan balasan pada kehidupan sebelumnya. Nah, kita bilang namanya pembalasan. Seharusnya orang merasa dia sekarang sedang dibalas akibat perbuatan yang lalu. Harusnya demikian. Namun sekarang kenyataannya kita tidak pernah merasa bahwasanya sekarang ini kita tidak pernah mengingat kehidupan kita masa lalu, karena memang tidak ada. Namanya konsep pembalasan itu, dia baru merasa itu dibalas kalau dia ingat apa perbuatannya. Baru dikatakan ini balasanmu karena kau dulu di alam kehidupan sebelumnya kau begini-begini. Tapi kenyataannya tidak ada yang ingat. Kamu tanya sama orang Buddha, orang Hindu, kamu dulu sebelum kehidupan sebelum jadi apa? Enggak ada yang tahu. Kalau gitu konsep pembalasannya tidak tepat. Beda kalau konsep Islam, orang dimasukkan di alam barzah, dia ingat apa perbuatannya. Makanya dia diazab. Kalau masuk neraka, masuk surga, dia ingat apa yang dilakukan dahulu. Sehingga itu namanya konsep pembalasan yang benar. Dia tahu akibat perbuatannya. Ya, jadi kalau kita bicara konsep pembalasan, maka ketiga ini tidak pas. Islam jelas, Islam mengajarkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang manusia kecuali apa yang dia kerjakannya. Apa yang dia kerjakan itu yang dia akan mendapatkannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan maka untuk diri kalian. In sa'atum falaha. Kalau kalian berbuat keburukan untuk kalian. Ya. Fa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, ini maksud saya konsep pembalasan ini jadi konsep Islam indah ya, Islam. Kalau Islam pembalasan tergantung amal. Pembalasan bergantung pada amal sendiri. Amal sendiri. Kita memang ada sistem syafaat, tapi itu kembali kepada amal. Karena kalau kita tidak punya amal, Allah tidak ridho kepada kita sehingga tidak bisa dapat syafaat. Tapi hukum asal kembali kepada amal sendiri. Dan seorang tidak menanggung dosa orang lain, dan seorang tidak akan mendapatkan ganjaran dari perbuatan orang lain. Dia yang sendiri. Kalau itu bukan andil dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dia punya andil dia dapat, kalau dia enggak punya andil dia tidak mendapatkan pahala dari orang lain sama sekali. Konsep yang sangat jelas dalam Islam. Tidak bergantung pada orang yang sebagaimana Nasara bergantung kepada Isa. Siapa yang beriman Nabi Isa dia akan juru selamat, maka dia akan selamat. Tidak bergantung kepada ras, karena saya ras ini, enggak. Amal soleh yang diperlihatkan. Amal soleh, ya. Menjadi amal sendiri yang jadi patokan. Makanya kalau ada ajaran dalam Islam yang mengesankan surga dapat kau miliki kalau kau belajar pada guru ini, kalau kau menjadi murid guru ini, kalau kau ikut tarekat khusus kau akan surga terjamin, kalau kau foto sama Syekh Fulan surga terjamin, kalau kau dekat-dekat sama ruh kuburan tertentu kau akan terjamin. Ini semua tidak benar. Tidak ada seorang berpaku pada amalnya ya. Makanya saya terkadang sedih kalau ada seorang yang seakan-akan menjamin surga bagi orang lain. Jadi mengatakan tenang, nanti kalau kamu ikut saya, kalian semua masuk surga sebelum saya. Saya tidak masuk surga, kalian dulu semua. Ini tidak tepat seperti ini. Karena Islam tidak mengajarkan demikian. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada saudara-saudaranya? Ya Safiyatu ammatu Rasulillah, angkiri nafsak
la ugni anki minallah syai'a. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, selamatkan dirimu, aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari Allah sama sekali. Ya wa ya Fatimah bintu Rasulillah, wahai Fatimah putrinya Rasulullah, salini mimali ma syi'ti, kalau minta harta minta, aku akan kasih. La ugni anki minallahi syai'a, aku tidak akan menolong engkau sama sekali. Jadi ini konsep pembalasan dari perbuatan yang paling tepat adalah Islam. Win. Baik, kita kembali. Yang terakhir di antara keistimewaan Islam itu, keistimewaan masih banyak. Ini sekedar yang bisa saya kumpulkan mengenai sumber keistimewaan Islam, sumber Islam yang terpercaya. 11 sumber Islam yang terpercaya. Sumber Islam, sumber hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Ini nyambung, artinya kembali kepada sumber yang bisa dipercaya. Perhatikan sini. Contoh sumber-sumber hukum atau sumber-sumber kitab suci gampangannya. Kita bicara misalnya Yahudi, Taurat. Yahudi. Catatannya Taurat pernah hilang, sanadnya tidak ada. Sanadnya hingga ke Musa alaihissalam tidak ada. Tidak ada perawi, tidak ada yang sahih. Ya, semua diragukan. Artinya sebagian ulama mengatakan sanad Taurat kalau dalam ilmu hadis Islam ini sanadnya maudhu, ya, sanadnya tidak bisa dipercaya. Ya. Sanadnya dhaif atau ya bahkan sebagian mengatakan palsu karena nggak bisa dipercaya. Karena dia tidak jelas. Taurat pernah hilang, kemudian tiba-tiba muncul. Sehingga kalau kita lihat Taurat ada surat-surat yang diperselisihkan. Ya. Ada yang sepakat pada 5 surat, ada yang tambah surat yang ada yang diimani, ada yang tidak. Perjanjian lama ini ada khilaf, tidak semua sekte Yahudi menerimanya. Ada sebagian sekte yang menerima sebagian, ada sekte yang menerima lebih banyak. Namun kalau dia tanya mana sanadnya sampai ke Nabi Musa, mereka tidak akan bisa hadirkan. Anfulan sampai Nabi Musa. Bahkan dalam sebagian perjanjian lama disebutkan bahwasanya seakan-akan yang menyampaikan bukan Musa, sampai dikatakan maka meninggallah Musa di suatu daerah yang sekarang tidak seorang pun tahu kuburannya. Ini menunjukkan bukan perkataan Musa, tapi ada orang yang cerita tentang Musa. Kitab suci kan bukan kitab suci, ya Allah kasih tahu Musa, wahai Musa, wahai Musa, wahai Musa. Atau Musa bercerita, kemudian aku bertemu dengan Allah atau bagaimana. Tapi kalau ada orang ketiga yang cerita, maka meninggallah Musa alaihissalam di suatu daerah yang tidak seorang pun tahu kuburannya di mana. Ini berarti ya repot. Ya, ini contoh Nasara, ya. Injil, ya. Sama, tidak ada sanadnya. Khilaf yang kuat. Injil banyak, ya. Injil itu banyak. Lebih banyak yang tidak diakui. Jadi mereka rapat orang gereja, kemudian banyak Injil ini, Injil misalnya yang tidak diakui Injil Barnabas, banyak Injil sih, banyak sih. Disebut istilah Injil yang tidak diakui. Lebih banyak yang tidak diakui. Kemudian Injil yang diakui oleh pihak gereja. Seperti Injil Lukas, kemudian Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Markus. Injil-Injil ini pun perdebatan di antara mereka. Apakah Lukas, Yohanes, Matius, Markus ini adalah murid-murid Nabi Isa? Kalau mereka murid-murid Nabi Isa, atau ada orang-orang yang namanya mirip seperti murid-murid Nabi Isa, ya. Bahkan di antara mereka ada yang muridnya Paulus, ya. Baik, jadi sanadnya tidak sampai kepada Nabi Isa. Mereka tidak bisa mendatangkan sanad, ya. Tidak ada sanad yang sahih dari Nabi Isa alaihissalam.
Apalagi kalau kita bicara misalnya agama lain, ya, Hindu, Buddha, tentu apakah ini kitab suci Tuhan, ya tentu pembahasannya panjang lebar. Tapi kalau kita bilang Islam, Al-Quran, sumber kita Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sanadnya mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan sangat banyak sehingga tidak mungkin berdosa. Banyak sekali yang meriwayatkan Al-Quran. Kita sekarang yang punya sanad saja banyak banget sampai sekarang. Adik-adik kelas kita banyak sekali teman-teman kita punya sanad Al-Quran. Sanadnya sangat banyak. Kembali kepada para sahabat yang banyak, kembali kepada Nabi SAW, kepada Jibril, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau As-Sunnah yaitu yang disandarkan kepada Nabi. As-Sunnah maksudnya yang disandarkan kepada Nabi SAW. Maka ini diklasifikasi, ada yang sahih, ada yang dhaif. Dhaif juga beda-beda, ada yang maudhu, palsu. Kemudian ada dhaif jiddan, sangat dhaif. Ada yang dhaif biasa. Dari mana ketahui ini? Karena dalam Islam, bagaimana diketahui ini semua sahih, dhaif? Ya, karena dalam Islam ada namanya ilmu sanad dan ilmu jarah wa ta'dil. Wa ta'dil. Jadi karena dalam Islam ada ilmu sanad. Kata salah seorang salaf, Ibnu Sirin, al-isnadu minad din, sanad itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena ada isnad, maka setiap orang bebas, siapapun bebas melakukan apa yang dilakukan. Nabi pernah bilang gini, Nabi pernah bilang gini. Harus ada sanadnya. Mana sanadnya sampai Nabi? Sammulana rijalakum. Sebutkanlah mana sanad kalian, rawi-rawinya mana. Sehingga setiap rawi pasti ada biografinya. Pasti ada biografinya. Kalau ada rawi hadis, perawi hadis tidak ada biografinya, maka hadis majhul, hadis dhaif. Hadis dhaif. Dalam ilmu Islam ada namanya ilmu sanad, ya, dua. Ilmu riwayat, ilmu dirayat, bahkan contohnya misalnya ilmu sanad saja, misalnya ilmu mustalah. Soal ini penting, apakah nyambung atau tidak sanadnya. Yang kedua namanya ilmu jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil. Ini terkait biografi rawi. Kredibilitas rawi, bukan? Iya. Jarh wa ta'dil. Tentang kredibilitas para perawi. Dia bisa diterima hadisnya atau tidak, dia pendusta, pelupa dan yang lainnya. Ini tidak ada dalam Islam. Makanya kita bilang kalau sumber kitab suci atau sumber hukum-hukum Islam, maka terjamin karena Islam sumbernya Al-Quran dan Sunnah dan terpercaya, bisa dibuktikan keautentikannya. Beda dengan agama-agama yang lain. Baik. Tentu masih banyak kesempurnaan Islam, ya. Mungkin kalau saya mau tambah yang terakhir, Islam adalah agama yang ya ini 10, 11 artinya Islam, yang saya boleh tambah 12, ya. Islam adalah agama yang syariatnya bisa dipertahankan hingga sekarang. Bisa dipertahankan prakteknya. Hingga sekarang. Ya. Dan lengkap, ya, tentu lengkap dalam suatu negara. Hukum Islam lengkap, ya. Beda dengan yang lainnya, tidak ada, paling hanya sekedar mungkin masalah keyakinan atau masalah akhlak. Tapi Islam lengkap, ya, karena sudah pernah kita jelaskan, komprehensif. Tapi pengamalannya bisa dipertahankan hingga sampai sekarang. Inilah ekstremisme Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain, ya.
Taib, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam kitab Fadlul Islam, ya. Saya ingin bahas tentang ayat al-yawma akmaltu, tapi ini butuh waktu yang panjang. Saya pikir mungkin kita tunda di kesempatan yang lain, ya. Syekh Abdul Wahab rahimahullah berkata bab Fadlul Islam, bab tentang keutamaan Islam. Kemudian beliau membawakan ayat wa qaulullahi ta'ala, dan Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qaulullahu ta'ala, dan Allah berfirman qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini, wahai manusia sekalian, jika kalian merasa ragu tentang agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah, walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, akan tapi aku menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Ini butuh penjelasan yang panjang tentang kesempurnaan Islam. Insyaallah saya pikir waktu nanti terpotong karena butuh pembahasan yang panjang. Insyaallah kita tunda pada kajian berikutnya, ya. Allah ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini saja tentang keistimewaan Islam. Kita sudah jelaskan dalam 2 episode. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih kepada Ustaz atas kajian yang telah disampaikan. Setelah ini kami beri kesempatan kepada hadirin yang ingin bertanya dengan proporsi 3 akhwat dan 3 ikhwan. Kepada para hadirin kami persilahkan. Baik, mungkin akan saya bacakan. Silakan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Ahwan Ustaz, izin bertanya. Saya seorang ibu dari anak-anak yang masih kecil. Bagaimana menjelaskan ke anak-anak tentang keutamaan Islam ini ke mereka? Apalagi menjelaskan tentang hal-hal gaib, misalnya tentang surga dan neraka, akhirat dan lain sebagainya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah menciptakan manusia dengan fitrah, ya, dengan fitrah. Ada perkara-perkara ya, fitrah yang fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang sudah terpatri dalam hati manusia, seperti fitrah mengenal Tuhan. Ya, kita dapati hukum asal manusia mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ateis hanya sedikit, itu muncul belakangan. Kita dapati alhamdulillah kita di lingkungan Islam, anak-anak tidak perlu repot jauh-jauh, kita tidak perlu susah kita menjelaskan, mereka akan mudah terima. Ada Tuhan selesai. Kita jelaskan, kita tanamkan, kita doktrinkan. Nanti kita jelaskan ada hari pembalasan, ya. Hati-hati kalau kamu nanti Allah balas, ya. Kalau kamu baik Allah balas di surga, kalau kamu tidak baik ada hukuman di neraka. Menurut saya normal-normal saja dan insyaallah anak terima. Cerita saja di sana ada kehidupan, ya, kalau setelah meninggal itu ada kehidupan selanjutnya. Cerita saja biasa. Karena kita tidak akan selesai di sini. Tuhan namanya Tuhan. Kita ini ada pemilik, ada pencipta. Masa dibiarkan ada yang nakal, ada nggak nakal, nggak ada hukumannya. Pasti ada. Ada hukumannya. Hukumannya kapan? Hukumannya setelah meninggal, arti hari kebangkitan. Jelaskan saya anak-anak. Insya Allah mereka akan mengerti dengan mudah. Misalnya ada mbah mereka meninggal. Bilang mbah meninggal kemana? Oh mbah, ada hidup berikutnya. Kalau mbah baik, insya Allah mbah di ini. Kalau mbah begini, itu sampaikan. Sehingga mereka tahu ada kehidupan setelah ini. Dan insya Allah fitrah mereka terima, ya. Selama ini pengalaman saya ketika saya menyampaikan kepada anak-anak ada surga neraka, mereka tidak pernah mengatakan, oh masa ada surga, enggak ada begitu. Jadi fitrah mereka terima begitu saja. Fitrah mereka dengan padahal mereka bergaul sana sini kanan kiri, mereka tidak menolak. Kalau kita bilang ada surga dan neraka, mereka enggak menolak. Ya, hati-hati. Sampai mereka akhirnya ingatkan saudara mereka, hati-hati nanti masuk neraka. Begitu mudah mereka terima, kenapa? Karena ada fitrah sudah dalam diri manusia. Jadi tidak usah ragu-ragu ngajarin anak-anak tentang surga dan neraka. Insya Allah mereka terima dengan mudah. Ya, tidak usah ragu-ragu. Tentu kita bismillah berdoa kepada Allah agar Allah beri hidayah kepada anak kita. Kita jelaskan insya Allah dengan mudah diterima oleh mereka. Allah alam bisawab. Baik, yang berikutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ahwat Ustaz, karena manusia menyukai nasab, ana mau bertanya soal tafsir surat At-Tur ayat 21 hingga 28, terkhususnya pada ayat 21.
Itu yang saya tidak hafal apa namanya nomor ayat ya. Ayat 21. Ya, sebentar. Walladzina amanu wa tabattum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya antara keterkaitan antara orang tua dan anak-anak. Kata Allah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang tua maksudnya. Wa tabattum dzurriyyatuhum biiman. Kemudian anak mereka juga ikut beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan anak-anak mereka dengan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi pahala orang tua mereka sama sekali. Jadi begini. Allah menyebutkan ada orang tua, anak-anak. Kata Allah, walladzina amanu, Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Apa kata Allah? Dan anak-anak mereka juga beriman mengikuti mereka, juga beriman mengikuti mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan susulkan anak-anak kepada orang tua. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan anak-anak kepada orang tua. Ilustrasinya begini. Misalnya, ini misal. Contoh, permisalan, for example aja. Jadi misalnya orang tua ini di surga di level misalnya level 7 misalnya. Anak-anak di surga ternyata level 2 misalnya, level 2. Tentu level 2 di bawah level 7. Kata Allah, kami susulkan kepada orang tua. Kami susulkan, yang 2 naik ke 7, disusulkan. Tetapi wa ma alatnahum min amalin min syai'. Tapi tidak disusulkan tanpa mengurangi, pahala orang tua. Pahala orang tua. Kalau kita bilang secara logika, harusnya kalau orang tua level 7, anak-anak level 2, supaya ketemu orang tua kasihkan pahala kepada mereka, sehingga bisa ketemu di tengah, misalnya level 4 atau level 5. Tapi katanya tidak, Allah memuliakan orang tua ini. Ini yang disebut mereka memberi syafaat sehingga anak-anak naik. Tapi kita bilang, untuk mendapatkan syafaat ini anak harus beriman. Makanya saya bilang, Islam mengajarkan bahwasanya seorang tidak akan bisa selamat kecuali dengan amalnya sendiri. Tapi di sana ada pemuliaan, Allah muliakan kepada orang-orang khusus untuk memberi syafaat. Ya, di antaranya Allah memberikan pemuliaan kepada orang tua untuk bisa menaikkan derajat anak-anaknya. Tapi syaratnya mereka beriman. Mereka beriman. Apalagi di sini Allah mengatakan wattaba'athum, dan anak-anak mereka mengikuti mereka. Jadi seakan-akan imannya anak-anak tersebut adalah sebab orang tuanya, adalah dengan sebab orang tuanya. Karena Allah mengatakan wattaba'athum, ya, berarti diikuti orang tua tersebut, diikuti oleh anak mereka. Berarti anak mereka ini beriman dengan orang tua, dan artinya orang tua punya andil kepada anak-anak mereka untuk beriman. Sehingga kita anak mereka level 2, ya orang tua punya andil dan bisa punya hak untuk menaikkan mereka di level seperti orang tua sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada orang tua tersebut. Tadi saya bilang makanya dalam Islam ada sistem syafaat, tapi yang berhak mendapat syafaat harus memenuhi syarat. Di antara persyaratan dia harus beriman dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kira-kira penjelasan tentang ayat tersebut. Berbeda dengan orang yang kemudian menjaminkan surga tanpa amal soleh. Kalau kita namanya Islam, mau selamat harus dengan amal soleh, harus amal dia sendiri. Bahkan kalau dia mau dapat syafaat, dia sendiri harus punya amal soleh. Wallahu a'lam bishawab.
Selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kutukan yang akan menimpa keluarga karena kesalahan leluhurnya. Padahal kan jelas bahwa Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Bagaimana cara menjelaskan tentang hal tersebut kepada sebagian keluarga yang masih percaya bahwa kesialan yang terjadi selama ini di keluarga karena kutukan tersebut? Jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustaz. Barakallahu. Kita bilang tidak ada. Buktinya Nabi Ibrahim bapaknya kafir, anaknya Islam. Anaknya Nabi. Jelas. Nabi Ibrahim bapaknya kafir, anaknya apa? Anaknya Nabi. Ini sangat jelas. Kita lihat dalam sebagian keluarga ada bapaknya kurang ngajar, anaknya ustaz. Maksudnya tidak ada namanya kutukan tersebut, enggak ada. Itu mungkin diyakini agama lain. Kalau Islam tidak ada seperti itu. Karena kenyataannya kita dapati bisa jadi ada orang tua yang mungkin dia nakal, anaknya ternyata seorang alim ulama misalnya. Itu terjadi. Maka kita bilang itu kenyataan jelas bahwasanya tidak ada seperti itu, ya. Bisa jadi orang tuanya nakal, anaknya dapat hidayah, itu sangat mungkin. Bisa jadi orang tuanya Nasrani, anaknya Muslim. Banyak enggak? Banyak sekali. Berarti kutukan tersebut tidak berlaku, ya. Jadi tidak ada namanya kutukan-kutukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kami mengetahui bahwa dalil itu sahih atau dhaif? Dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, bagaimana dengan fadilah amal yang jadi pegangan jamaah tertentu? Tentunya ini bukan, kalau kita orang awam mudahnya tinggal kita melihat dari pemeriksaan para ulama ahli hadis. Ahli hadis yang terkenal misalnya Syekh Albani rahimahullahu taala atau Syuaib Al-Arnaut, ya, Ahmad Syakir, itu tokoh-tokoh ahli hadis yang diakui keilmuan mereka. Atau kalau kita ahli hadis, ya tentu kita itu mungkin yang kontemporer yang kita tahu. Sebenarnya pembicaraan para ulama sudah ada sejak dahulu, ya. Mereka para ahli mengomentari tentang hukum-hukum hadis. Imam Ahmad banyak pembicaraannya, Ibnu Abi Hatim, Ad-Daruqutni, banyak sekali. Tetapi kita orang-orang belakangan paling kita bersandar kepada ulama kontemporer yang bicara tentang menghukumi hadis-hadis Nabi. Di antaranya saya katakan Syuaib Al-Arnaut Syuaib Al-Arnaut, kemudian Syekh Albani rahimahullah taala, di antaranya Ahmad Syakir rahimahullah taala, karena mereka berbicara tentang hukum-hukum hadis. Itu lebih mudahnya demikian. Adapun kalau kita meriksa langsung kita nggak bisa. Ini ilmu bukan ilmu yang mudah, ilmu yang sulit. Ilmu tentang mustalah, ilmu tentang jarh wa ta'dil, ya, dan harus punya mumarasah, ya, itu pengalaman dalam menilai suatu hadis, ya. Intinya kalau kita orang awam kita nggak bisa, tinggal kita cek, dan kita bisa cek misalnya di internet sekarang mungkin ada ustadz yang pernah membahas, menukil perkataan para ulama. Sebelum kita lebih lanjut menjalankan amalan tertentu, kita cek dulu sanadnya, hadisnya sahih atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim dan keluarga serta seluruh kaum muslimin seluruh dalam Allah. Bertanya Ustaz, bagaimana cara berdakwah kepada teman Nasrani atau agama lain tanpa menyinggung mereka? Adakah buku rekomendasi untuk diberikan Ustaz? Iya, itu yang saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu, bisa tanyakan kepada teman-teman yang terbiasa berdakwah kepada non-muslim, ya, yang biasa bergaul dengan orang-orang mu'allaf. Mereka tahu bagaimana masuk kepada mereka. Tapi secara umum kalau kita diskusi dengan mereka, kita bicara tentang ketuhanan. Jangan bicara tentang yang lain, jangan bicara tentang adab, jangan bicara tentang hukum, jangan bicara tentang babi, jangan bicara tentang khamar, enggak. Bicara tentang konsep ketuhanan, bagaimana konsep ketuhanan mereka dan konsep ketuhanan kita, mana yang lebih logis. Karena itu yang paling inti. Kalau ini sudah bisa kita tembus, maka yang lainnya mudah. Yang penting bicara tentang konsep ketuhanan. Nah, untuk itu kita harus punya pengalaman bagaimana berdiskusi dengan agama ini, agama itu. Tapi pembahasan kita harus fokus pada konsep ketuhanan, ya. Bahwasanya tauhid hanyalah diajarkan oleh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, untuk membaca Al-Quran yang sangat dianjurkan adalah membaca ayat demi ayat dan memahami maknanya. Itu bagi kami yang tidak memahami bahasa Arab dalam Al-Quran, yang kami baca tentu adalah Al-Quran dengan terjemahan. Nah, sebenarnya kedudukannya mana lebih mulia, membaca
Al-Quran yang hanya tulisan Arab saja atau baca Al-Quran yang ada tafsirnya. Jadi biasanya yang kami lakukan adalah membaca dua kitab gitu, karena menginginkan pahala yang paling banyak. Begitupun untuk melakukan perlakuan kepada keduanya, apakah perlakuan kepada dua jenis kitab ini sama atau tidak? Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Ustaz selalu sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saran saya, kita ada waktu baca Quran toh ada. Quran itu meskipun tidak dipahami ada pengaruhnya dalam hati. Ada saat kita baca misalnya 1 lembar, 2 lembar, setengah juz. Kemudian kita sisihkan waktu juga per hari kita baca tafsir ya, ayat dengan tafsirannya. Adapun masalah Quran dengan tafsir maka hukumnya berbeda. Kalau Al-Quran maka disunnahkan kalau disentuh dalam kondisi bersuci. Adapun buku tafsir yang perkataan ahli tafsir lebih banyak daripada ayat Al-Quran, maka dia tidak mengambil hukum mushaf. Maka dia seperti buku yang lainnya. Meskipun seorang tidak dalam kondisi bersuci, dia boleh megang, wanita haid juga boleh pegang, karena itu bukan mushaf, ya, bukan mushaf Al-Quran. Jadi anjuran saya tetap ada waktu kita baca Al-Quran, entah 1/4 juz sehari, entah 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, gak ada masalah. Kita baca tanpa baca terjemahannya, dan ada sisaan waktu kita baca terjemahannya. Kalau bisa, karena membaca Al-Quran dengan beruntun itu juga ada keindahan tersendiri. Tapi ingat, itu hanya sarana, yang paling utama adalah kita memahami maknanya. Jadi sisihkan waktu untuk ini, sisihkan waktu untuk ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini saja, Akh Sultan, apa yang saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan di Surabaya dan juga kepada pemirsa dimanapun Anda berada. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.